Siapkan 1200 ml santan kental dari 1 butir kelapa utuh. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Setelah itu kita masak santan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah. Setelah uap panasnya terlihat, lalu kita matikan apinya. Jadi masaknya ini tidak sampai mendidih ya bun, cukup sampai uap panasnya terlihat saja. Langkah selanjutnya kita siapkan 250 gram tepung beras, 125 gram tepung tapioka, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan yang terakhir 1 bungkus bubuk vanili. Setelah itu kita aduk-aduk semua bahan ini supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu kita ambil santan yang sudah mulai mendingin. Setelah itu tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam bahan keringnya ini. Aduk-aduk terus sampai tidak ada bahan yang menggerindil. Bila sudah, lalu kita tuangkan sisa santannya ke dalam adonan. Aduk-aduk kembali agar semua bahan tercampur merata. Untuk langkah selanjutnya, kita bagi adonannya ini ke dalam 2 wadah. Tuangkan menggunakan saringan agar bahan yang masih padat tidak ikut terbawa. Nah, untuk wadah yang pertama kita beri sedikit pewarna makanan. Di sini aku pakai yang warna merah muda ya bun. Aduk-aduk agar pewarnanya larut merata ke seluruh adonan. Nah, untuk adonan yang satunya ini aku nggak ngasih pewarna ya bun. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mulai proses pencetakannya ya bun. Aduk-aduk terlebih dahulu, lalu kita ambil 1 sendok adonan yang warna merah muda. Setelah itu tuangkan ke dalam cetakan bunga jasmine. Lakukan terus sampai semua cetakan terisi ya bun. Bila sudah, lalu kita masukkan satu persatu cetakan ini ke dalam panci kukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup dan kukus selama 5 menit. Nah, jangan lupa untuk tutup pancinya kita bungkus dengan menggunakan kain supaya uap panasnya meresap ke dalam kain ya bun. Setelah 5 menit kita buka tutupnya, lalu kita ambil adonan yang warnanya putih. Aduk-aduk terlebih dahulu, setelah itu kita masukkan 2 sendok adonan ke dalam masing-masing cetakan. Setelah itu kita tutup kembali pancinya dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit buka kembali tutup pancinya dan masukkan 2 sendok adonan yang warnanya merah muda ke dalam cetakan. Bila sudah, lalu kita tutup kembali pancinya selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita buka lagi tutup pancinya dan lakukan hal yang sama seperti lapisan sebelumnya. Setelah itu, tutup kembali pancinya selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita buka kembali pancinya dan kita ambil adonan yang warna merah muda.
Nah, ini akan menjadi lapisan yang terakhir ya bun. Kita ambil 2 sendok adonan, lalu tuangkan ke dalam masing-masing cetakan. Bila sudah, lalu kita tutup pancinya dan kukus selama 25 menit. Jadi jangan sampai salah ya bun, untuk lapisan yang terakhir kita kukusnya ini selama 25 menit. Setelah 25 menit, lalu buka kembali tutup pancinya dan keluarkan cetakan satu persatu dari dalam panci. Setelah itu kita diamkan kue lapis yang masih panas ini sampai dingin. Nah, setelah kue lapisnya dingin, lalu kita keluarkan dari dalam cetakan. Keluarkan dengan menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga bisa ya bun. Nah, seperti ini hasilnya ya bun. Cantik kan? Oke bun, untuk pengemasannya bisa kita kemas menggunakan mika yang ukuran 7 cm ya bun. Nah, seperti ini ya bun. Siapkan bubuk agar-agar plain kemasan 7 gram, 1 saset Nutrijel plain kemasan ekonomis, setelah itu tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Bila sudah, lalu aduk-aduk ketiga bahan ini supaya tidak menggumpal saat dikasih cairan. Selanjutnya, tambahkan dengan air sebanyak 1200 ml. Setelah itu, nyalakan apinya. Kemudian, bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang, sambil sesekali diaduk-aduk supaya bahan-bahan yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya, kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panasnya berkurang. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan mikanya terlebih dahulu. Di sini aku pakai yang ukuran 7 cm ya bun. Ambil cairan pudingnya sebanyak 500 ml. Setelah itu, tambahkan dengan 2 saset SKM. Aduk-aduk sampai susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding susunya ini ke dalam mika.
Lakukan sampai cairan puding susunya habis ya. Setelah itu kita diamkan sampai beberapa menit. Bila puding sudah mengeras, lalu kita iris menjadi 2 bagian. Nah, untuk bagian yang satunya, kita keluarkan dari dalam mika, lalu kita taruh ke dalam mika yang baru lagi. Nah, seperti ini ya bun. Oke bun, saya ulangi lagi ya bun. Kita ambil puding susunya, lalu kita iris menjadi 2 bagian. Untuk irisan bagian bawah kita ambil lalu taruh ke dalam mika yang baru. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya bun. Nah, untuk sisa cairan puding beningnya ini kita tambahkan dengan 1 saset nutrisari semangka. Setelah itu aduk-aduk sampai bubuk nutrisarinya larut ke dalam cairan puding. Nah, biar warna merahnya kelihatan semakin pekat, maka kita tambahkan dengan 2 tetes pewarna makanan. Setelah itu, aduk-aduk kembali sampai warna merahnya larut. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding semangka ini ke dalam bagian mika yang masih kosong. Ulangi terus sampai selesai bun. Dan sekarang puding pun siap untuk disajikan.